Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim alaihi. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur pada sore hari yang sejuk ya. Di tempat kita ini belum sampai turun hujan. Mudah-mudahan sesejuk dengan hati kita masing-masing setelah menjalankan ibadah puasa sunat. Sebelum kita memulai acara kita, marilah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar pertemuan kita pada pagi hari ini berkah, dan insya Allah semoga Allah membukakan pintu-pintu rahasianya untuk kita semuanya. Dan marilah kita membaca surah Al-Fatihah. Semoga Ummul Quran atau Ummul Kitab ini, seperti yang menjadi konsentrasi pembahasan kita sekarang ini, menambah kuat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu sekalian, minggu pertemuan kita yang lalu kita sudah mulai membahas tentang sifat-sifat pertentangan di dalam diri Allah Subhanahu wa taala menurut pandangan kita. Tetapi kalau kita menyimak, mendalami, sesungguhnya tidak ada pertentangan dalam diri Allah. Sifat-sifatnya pun juga tidak ada pertentangan. Pertentangan itu muncul manakala kita tidak mengerti. Jika kita ingin mengerti, jangan turun ke bawah tapi naik ke atas. Bagaimana memahami Allah Subhanahu wa taala seperti yang digambarkan ayat 1, 2, 3-nya dalam surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ini konsep basmalah. Tidak pernah kita menemukan satu ayat pun di dalam Quran basmalah lain selain modelnya ini. 114 kali surah Al-Fatihah basmalah ini diulang-ulang oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu istiqamah Bismillahirrahmanirrahim. Banyak nama-nama Allah, tapi yang dipilih menjadi basmalahnya ialah ummus sifahnya, yaitu Maha Pengasih dan Maha Penyayangnya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang memelihara, yang membimbing, yang membina, yang menciptakan, yang merawat alam-alam semesta ini. Jadi ada kata rububiyah di situ, juga menandakan Allah itu maha merawat, maha memelihara. Ada Ar-Rahmanir Rahim ayat ketiga lagi di situ, menandakan bahwa Allah betul-betul mengulangi lagi dirinya sebagai Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Tapi pada ayat keempat tiba-tiba kita dihadapkan Malik Yaumiddin. Dialah yang menguasai hari pembalasan. Jadi di situ ada dua nama, Malik. Kalau dibaca Malik, yang memiliki. Kalau dibaca Malik pendek, yang menguasai. Yaumiddin, apa yang dimaksud Yaum ad-Din? Hari pembalasan. Kok kenapa ada kata balas dendam begitu? Yaum ad-Din. Kalau memang Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kenapa harus menyiapkan hari pembalasan? Apa yang mau dibalas?
Bukankah Allah telah mengampuni dosa kita semuanya sebelum wafat? Dan kenapa harus ada hari pembalasan lagi? Apakah ini tidak bertentangan dengan ayat 1, 2, dan 3? Bahkan di ujung surah Al-Fatihah ada ayat yang sangat menakutkan sebetulnya. Ghairil maghdub alaihim waladdallin, bukan jalan yang al-maghdub, kemurkaan, bukan jalan yang dimurkai, dan ad-dallin, dan yang menyesatkan. Jadi ada kata kunci di sini. Setelah Ar-Rahman Ar-Rahim, rububiyah, ada lagi kata-kata Malik Yaumiddin, menguasai hari pembalasan. Kemudian ada lagi Al-Maghdub, yang dimurkai. Kemudian ada lagi Ad-Dallin, yang disesatkan. Siapa yang akan mendapatkan kasih sayangnya, dan siapa yang akan mendapatkan kemurkaannya, siapa yang akan disesatkan? Ayat ini adresnya adalah manusia. Dengan demikian, bagaimana mungkin kita menjembatani dua kutub yang berbeda? Satu sisi Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, tapi pada sisi lain Maha Pembalas. Kemudian juga pemarah, pemurkah, dan menyesatkan. Ibu bapak sekalian, kita sedang diuji oleh intelektualitas kita sekarang ini. Pernah saya sampaikan pada pertemuan kita yang lalu, pertentangan dua kutub ini itu akan terlihat pada saat kita berada di bumi ini. Tapi manakala kita mi'raj ke atas, manakala kita naik ke atas, martabat kita tingkatkan ke atas, lambat laun pertentangan itu mulai hilang. Sifat-sifat di bumi inilah yang mempertentangkan satu sama lain. Tapi sifat-sifat kelangitan kita nanti yang akan menjembatani, menyatukan satu sama lain yang berbeda itu. Karena itu kriterianya untuk merasakan diri kita itu masih di bawah atau sudah di atas, lihatlah diri kita. Ini mohon perhatian Bapak Ibu. Selama kita masih mempertentangkan secara diametrikal, selama kita mempertentangkan, memperhadap-hadapkan dua kekuatan, dua kutub yang berbeda di dalam diri kita, maka selama itu kita memang belum terangkat ke atas. Akan tetapi jika Allah sudah mulai mengangkat hambanya naik ke atas, rasa pertentangan itu sudah mulai menipis, dan lama-kelamaan tidak ada lagi pertentangan. Perhatikan Bapak Ibu, orang yang tidak pernah menjalankan ibadah berarti nggak pernah naik ke langit, tidak pernah mi'raj. Orang yang paling sering mempertentangkan satu sama lain ialah orang-orang yang memiliki keimanan yang sangat tipis. Semakin tebal keimanan seseorang, maka semakin tipis perbedaan satu sama lain, sifat-sifat yang bertentangan itu. Saya ingin berikan satu contoh yang paling konkret di dalam kehidupan kita. Sehat dan sakit. Nikmatkan sehat itu Bapak Ibu. Iya. Bagaimana rasanya kalau kita sakit? Jadi dua kutub yang sangat berbeda, sehat dan sakit. Kemudian musibah dan nikmat itu sangat berbeda. Bagaimana rasanya kalau kita ditimpa musibah, bagaimana indahnya kalau kita dianugerahi rezeki yang halalan thayyibah. Bagaimana rasanya kalau kita tersesatkan, bagaimana rasanya kalau kita diberi petunjuk.
Jadi dua kutub yang berbeda ini semakin terasa dalam diri kita, maka itu pertanda di dalam diri kita itu belum bergeser dari bumi. Orang yang sudah mulai bergeser ke langit, ya, insya Allah orang yang sudah mulai naik ke atas itu nanti akan merasakan pertentangan-pertentangan itu semakin tipis, semakin kecil, bahkan nanti pada saatnya sepertinya gak ada perbedaan antara dua kutub yang berbeda itu. Kalau perasaan kita dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kembaran musibah dan nikmat, ya, sehat dan sakit, ya, itu nanti akan terasa semakin dekat. Orang yang diuji dengan kemewahan, diberikan rezeki yang halal, thayyib, mubarakah lagi, jika dicabut itu juga tidak terlalu sakit. Dianugerahi jabatan, tidak berapa lama dicopot, entah apapun sebabnya, dia tidak seperti merasa tersiksa, karena dia yakin bahwa semuanya datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia juga yakin bahwa semua yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala itu pasti yang terbaik baginya. Lain yang dikehendaki oleh Allah, lain pula yang dikehendaki oleh manusia itu sendiri. Jadi kalau kehendak kita yang dominan, paradigma cara pandang kita yang lebih dominan, bukan meminjam cara pandangnya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka disitulah kita akan merasakan hidup ini sangat berat. Mengapa hidup ini kita jalani sangat berat, Bapak Ibu? Karena kita menggunakan paradigma manusia itu sendiri. Paradigmanya, apa itu paradigma? Cara pandang. Cara pandang manusia itu adalah cara pandang bumi. Sakit, menjerit. Bahkan kalau dirinya sakit, pembantunya pun ikut merasakan sakitnya. Istrinya atau suaminya pun juga merasa sakit. Semua orang di sekitarnya juga ketularan sakitnya. Direpotkan semua. Marah melulu bawaannya orang sakit seperti ini. Itu luar biasa. Tapi giliran dia sehat, lupa kalau dirinya pernah sakit, lupa kalau orang di sekitarnya juga sakit, dia seenak-enaknya egois menjalani kesehatannya, masa sehatnya, seperti lupa kalau dirinya pun juga suatu saat akan sakit lagi. Begitu dia ditimpa penyakit, sakit lagi, menggerutu lagi, dan menjerit lagi. Jadi hidupnya orang seperti ini itu sangat siang dan malam. Kalau hidupnya bukan siang, pasti malam. Orang-orang yang seperti ini adalah orang yang belum bergeser makamnya di bumi. Sekalipun dia salat dan sekalipun dia puasa, sekalipun macam-macam, itu pasti ada yang tidak tuntas ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi kalau orang itu sudah mulai merasakan tipis sekali perbedaan antara ketika ia sedang menjabat dan tidak lagi menjabat, biasa-biasa, ketika ia dulu kaya dan sekarang ini pailit, biasa-biasa, ketika dulu dia sakit, sekarang ini dianugerahkan kesehatan Allah Subhanahu wa ta'ala, itu biasa-biasa. Demikian pula sebaliknya, Bapak Ibu. Jadi kalau sudah mulai terasa tidak terlalu jauh perbedaan antara menderita dan bahagia, tidak terlalu jauh lagi jaraknya antara sakit dan sehat, kaya dan miskin, maka itu pertanda kita itu sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada orang yang menjerit ditimpa musibah, mabuk diuji kemewahan, itu bergeser ke bumi? Belum, masih ada di pelataran bumi. Tetapi kalau orang sudah naik ke atas, jika ditimpa musibah,
Taruhlah misalnya dia sakit. Ya Allah, aku menikmati penyakit ini. Bahkan dia berterima kasih, ya Allah terima kasih. Inilah cara Engkau menyembuhkan luka-luka dosa-dosa masa lampau saya. Inilah cara Engkau membersihkan aku dari berbagai macam dosa. Jadi sudah ditimpa penyakit yang sangat menyusahkan dirinya, dia selalu positive thinking terhadap musibah itu sendiri. Karena dia hakul yakin tidak mungkin Allah yang Maha Pencinta itu menurunkan sesuatu yang di luar batas kemampuan hambanya. Kalau dia sakit, dia ingat hadis Nabi, jika hambaku ditimpa penyakit demam 1 hari, maka akan diampuni seluruh dosanya selama 1 tahun. Ya. Tapi kenapa penyakit ini berat? Penyakit demam atau flu saja itu mampu membersihkan dosa seseorang selama 1 tahun. Apalagi kalau penyakit itu penyakit kanker misalnya. Apalagi kalau penyakit itu penyakit ginjal, penyakit yang berat-berat itu, yang setiap hari mengeluh kesakitan, saraf kejepit misalnya, bukan main sakitnya itu. Nah, manakala orang memperbaiki ma'rifahnya kepada Allah, ya Allah, Engkau menyiksa aku dalam bentuk sakit lutut, ya, pergelangan, sakit lutut. Siapa yang sakit lutut di sini? Nggak ada kan, Bapak? Iya. Kalau kita ingat neraka, ya Allah, nggak ada artinya sakit lutut ini dibanding neraka. Sakit lutut inilah nanti yang akan mengikis habis dosa-dosa yang pernah kami lakukan di masa lampau. Kemana kaki ini gentayangan sejak dulu? Ya. Bayangkan api neraka yang menyala-nyala sekian ribu tahun misalnya. Maka kalau kita bandingkan neraka dengan sakit lutut, hilang sakit lutut itu, tertenggelamkan oleh dahsyatnya api neraka itu sendiri. Mana yang kita pilih? Lutut sakit di dunia, neraka yang membakar kita di akhirat? Atau mau pilih dua-duanya? Jadi orang yang jauh perjalanannya ke atas, Bapak Ibu, tidak pernah salah faham terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dia tiba-tiba difitnah. Ya. Siapa yang tidak pernah kena fitnah di sini? Hampir semua kita pernah kena fitnah. Ada fitnah yang amat dahsyat, ada setengah dahsyat, ada yang ringan. Tapi kalau iman tidak ada, fitnah ringan akan menjadi berat. Tapi kalau iman yang kuat, fitnah yang amat dahsyat, amat berat itu pun juga terasa ringan. Jadi kalau ma'rifahnya orang itu mendalam, tidak pernah salah paham terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jika dia difitnah, ya, dia tidak mencari hikmah. Saya pernah mengingatkan kepada Bapak Ibu dan kita semua, kalau ada orang yang suka mencari hikmah, gak apa-apa, tapi orang itu belum di puncak, baru di menengah. Kan ada 3 kelompok, Bapak Ibu. Ada satu kelompok yang selalu menyalahkan Tuhan, dasar manusia sial, langganan penderitaan gitu. Jadi dia menyalahkan dirinya sendiri atau dia menyalahkan Tuhan. Tapi tingkatan yang kedua tidak menyalahkan diri, tidak menyalahkan Tuhan, tapi dia selalu mencari hikmah. Ini pasti ada hikmahnya. Ada hikmahnya, tidak mungkin Tuhan tidak menurunkan hikmah. Aku harus sabar, ya Allah, tunjukkanlah hikmah di balik penderitaan ini. Itu sudah lumayan itu. Ada iman di tempat orang ini. Tapi bagi orang yang sampai di puncak, dia anti hikmah. Aku tidak mau mencari hikmahnya apa di balik penderitaan ini. Kalau orang itu mencari hikmah, berarti mencari sesuatu selain Allah. Mau ada hikmahnya atau tidak. Biasanya kan kita ada nasihati orang, kalau difitnah, sabar, ada hikmahnya. Allah nanti tiba-tiba dicopot
jabatannya, sabar. Allah akan memberikan sesuatu yang lebih baik nanti, pasti ada hikmahnya. Sudah 1 tahun mencari hikmah nggak dapat, akhirnya frustrasi kepada Tuhan. Turun lagi tuh keimanannya. Jadi orang yang paling puncak pencariannya, orang yang makamnya lebih tinggi, Bapak Ibu sekalian, tidak peduli apa hikmah, dia menjalani kehidupan itu seperti apa adanya, Bapak Ibu. Dia berpegang teguh, faqul i'malu fasayarallahu amal. Berkaryalah, nanti Allah yang akan menunjukkan karyanya. Sudah berkarya tapi kok nggak dapat apa-apa, itu nggak pernah mengeluh, nggak. Tidak mungkin Tuhan memerintahkan tanpa ada hikmahnya. Alhamdulillah dapat hikmahnya, puas dapat hikmah. Tapi kalau orang yang sampai ke tingkat puncak, dia tidak pernah mencari hikmah. Jika dia difitnah, jika dia ditimpa musibah, dia melihat garis tangan saya memang seperti ini, takdir saya seperti ini. Belakangan ada hikmahnya. Ya Allah, Engkau Maha Tahu, aku tidak pernah memburu hikmah. Jadi kalau kita kecewa, tidak perlu menunggu hikmahnya apa. Karena kalau kita mencari hikmah, terlambat hikmah itu datang, kecewa, tambah kecewa lagi. Apalagi kalau tidak kunjung datang hikmahnya apa. Tapi kalau kita enggak menunggu hikmah, semua yang terjadi ini, aku hanya bagaikan air mengalir di atas sungai. Apapun yang menimpa diri saya akan aku jalani. Inilah hamba yang sejahtera, inilah hamba yang setia. Jadi kalau dia difitnah, tidak ada keinginan untuk balas dendam. Ya inilah hidup saya, tanggal sekian, bulan sekian, lauhul mahfuz saya di atas, aku akan mendapatkan fitnah. Apa ujung fitnah itu? Aku akan menderita? Tidak, aku tidak akan menderita. Kalau aku menderita, berarti aku salah faham terhadap Tuhan. Aku akan menikmati penderitaan ini. Ya Allah, inilah yang membuat iblis itu terkapar-kapar. Inilah yang ditakuti iblis. Ada orang yang paling aku benci, yaitu enggak mempan dengan godaan. Ditimpa musibah, bukan saja dia bersabar. Kalau ada orang ditimpa musibah sabar, itu masih biasa. Tapi dalam pandangan tasawuf, kalau ada orang yang ditimpa musibah, alhamdulillah. Pernah enggak ibu mengucapkan kena musibah, alhamdulillah. Diputuskan dari jabatannya, dicopot, alhamdulillah. Anaknya meninggal, alhamdulillah. Suaminya diambil orang, alhamdulillah. Iya. Benar Bapak. Selama masih ada benci, selama masih ada dendam, itu pertanda kita belum pasrah penuh. Ya Allah, pemilik hakikat dan pemilik sesungguhnya, segala sesuatu itu adalah Engkau. Aku hanya penerima amanah. Engkau memberi aku amanah sebagai diperistrikan oleh si A. Nah sekarang ini si A, Engkau palingkan perhatiannya kepada orang lain. Semuanya itu adalah Engkau. Aku tidak perlu kecewa terhadap. Jadi tidak ada rasa amarah sedikit pun. Jalan. Gak ada rasa cemburu sedikit pun. Selama masih ada unsur kecemburuan, rasa dendam dan sakit hati kepada orang lain, maka kepasrahan orang itu masih tersisa di dalam dirinya. Tapi kalau sudah tidak ada lagi amarah, itu sudah seperti mayat Bapak Ibu. Nah,
Tawakalnya bukan lagi tawakal namanya, bahkan bukan lagi taslim, tapi itu tafwid. Ya. Yang paling tinggi itu adalah tafwid. Tawakal yang paling rendah ialah tawakal itu sendiri, berkeringat, berusaha, dan baru dapat. Alhamdulillah. Itu tawakal. Ya Allah, saya sudah melakukan semuanya, terserah Engkau. Ya. Tawakal. Udah bekerja 1 bulan penuh dapat gaji, itu hasil tawakalnya. Ada ikhtiar yang dilakukan, melahirkan takdir. Ikhtiar yang melahirkan takdir. Kemudian dapatlah takdir itu, alhamdulillah. Tapi ada lagi yang disebut dengan tawakal taslim, kepasrahan dalam bentuk taslim. Ya. Contohnya seperti bayi. Kepasrahan seorang bayi, pasrah sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin pasrah seperti bayi orang itu, maka semakin proaktif Allah untuk menolong orang itu. Coba kita lihat bayi, tidak pernah minta selimut. Ya, paling menangis kalau kedinginan. Begitu menangis, dibaca oleh orang di sekitarnya, anak ini digigit nyamuk, anak ini adalah sakit, anak ini mungkin kedinginan, anak ini mungkin lapar. Rebutan tuh. Ibunya kasih air susu, ya babysitternya kasih selimut, mungkin bapaknya juga itu membelikan obat nyamuk, mungkin kakaknya itu juga nyanyi-nyanyi di sekitarnya. Hanya 1 kali teriakan tangis, berlomba-lomba pertolongan di sekitarnya datang. Kenapa? Karena tingkat pasrahnya sudah sampai ke tingkat taslim. Masih ada tawakal yang di atasnya, yaitu tawakal tafwid. Tidak perlu menangis, cukup berkeinginan saja, otomatis pertolongan Tuhan itu datang untuk menolongnya. Seperti janin dalam rahim ibu. Janin itu nggak pernah menangis, nggak pernah kita mendengarkan siapa yang ribut-ribut itu. Itu suara janin dalam rahim ibunya. Suara tangis itu ketika orang itu keluar dari rahim ibunya. Ya, kalau orang dalam keadaan masih dalam keadaan kandungan, ya, di dalam kandungan ibunya, maka orang itu disebut dengan tafwid. Pasrah total. Tidak perlu proaktif, Allah yang proaktif. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu sekalian, semakin pasrah seseorang kepada Tuhannya, maka semakin proaktif Tuhan itu membantu dia. Itulah sebabnya ada yang mengatakan, seandainya Nabi Adam, seandainya Nabi Muhammad SAW tidak mendapatkan pengaruh logika daripada Nabi Musa. Waktu pertama kan Nabi Muhammad SAW itu dibebani dengan 50 salat dalam sehari semalam. Begitu dia turun ke langit, langit keberapa Nabi Musa? Apa yang kamu dapat oleh-oleh dari Allah? Sidratul Muntaha. Aku dapat 50 salat. 50 salat sehari semalam? Iya. Mana mungkin umatmu sanggup 50? Umatku cuma 2 kali sehari semalam salatnya, itu pun juga banyak yang absen. Umatmu kecil-kecil, kerdil-kerdil, penyakitan, problem banyak. Mana mungkin 50 kali salat sehari semalam? Mintalah, memohon kepada Allah agar diringankan bebannya. Dalam hadis itu kan disebutkan akhirnya dikurangi 45. Udah dapat pengurangan, diskon. Udah berapa? 45. Itu masih berat. Naik lagi ke atas 40, kemudian turun 35, 30, 25, ya kan, 20, akhirnya tinggal 5. Kalau bisa ditawar lagi seperti umatku hanya 2 kali salat sehari semalam, naik ke atas ditolak. Inilah standar maksimum, standar minimum yang bisa kami lakukan, yang kami bisa berikan kepada kamu Muhammad. Ya. Itulah sebabnya salat 5 waktu kan,
Tadinya itu sebetulnya salat 50 waktu. Nah, ada ulama yang mengatakan seandainya Nabi Muhammad SAW pada waktu itu langsung menerima tanpa reserve, tanpa kritis. Jadi kerja anak-anak manusia umatnya Nabi Muhammad itu salat, maka rezekinya itu akan seperti burung. Murah sekali rezekinya. Jadi seandainya Nabi Muhammad SAW menerima langsung 50 salat itu tanpa pernah ada permintaan diskon melalui bujukan-bujukan dari Nabi Musa yang kita kenal, memang Nabi Musa itu suka bertanya, sangat kritis kan, kita lihat dalam surah Al-Kahfi itu. Justru karena banyak bertanya itulah banyak minta itu, maka kadang-kadang pertanyaan itu justru merepotkan yang bertanya, ya kan. Seandainya kita telan-telan 50 itu tanpa minta lagi, maka ada ulama yang mengatakan maka tidak perlu manusia itu setengah mati mencari rezeki. Rezeki itu yang akan mencari dirinya. Sekarang ini kita mencari rezeki setengah mati, nggak dapat. Itu karena proses tawar-menawar itu. Allah tidak pernah mengukur pemberiannya terhadap kita. Kitalah yang selalu minta pengurangan kalau beban, minta melimpah-limpah kalau itu adalah rezeki. Inilah manusia. Giliran minta rezeki tidak ingin ada batasnya. Giliran dikasih kewajiban minta batas minimumnya. Nah, teman-teman sekalian, kita diingatkan bahwa siapa yang pasrah terhadap nasib yang menimpa dirinya, yang ada pada dirinya sendiri, ya, bukan hanya satu kali, dua kali, atau satu kasus dia pasrah tapi kasus lain dia berontak, itu bukan pasrah total, itu namanya. Dalam seluruh kehidupannya dia pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu sudah menjadi kekasih Tuhan. Jika ada orang yang sepasrah ini Bapak Ibu sekalian, maka yang proaktif itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Coba aja Bapak Ibu. Justru karena kita itu terlalu kritis, berkah kehidupan ini hilang. Terlalu logika minded yang kita gunakan. Seandainya kita melakukan semua dengan cinta, dengan pasrah, maka kita tidak akan merasakan warna-warna yang berbeda. Kenapa ada musibah dan kenapa ada kenikmatan? Itu karena pikiran ego kita itu yang sangat dominan. Tapi kalau kita pasrahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, Engkau menganugerahkan aku penyakit gigi misalnya. Gigi yang sakit itu bisa membuat orang itu tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi begitu banyak orang yang sakit gigi tidak peduli itu. Ya. Dia anggap kecil tuh. Kenapa? Karena anaknya mau makan. Ya. SPP anaknya kalau ini enggak terbayar. Jadi kepentingan yang begitu besar membuat sakit giginya kecil. Tapi kalau orangnya tidak terbiasa pasrah, orangnya tidak tertempa dengan sebuah perjalanan hidup yang penuh tantangan, penyakit-penyakit kecil itu menjadi besar. Tapi kalau orang yang terbiasa mendapatkan tantangan, maka itu tidak akan ada masalah. Oleh karena itu satu persoalan besar yang kita hadapi manusia modern kita sekarang ini Bapak Ibu, anak-anak kita sekarang ini tidak seperti ketika kita dulu menjadi anak-anak. Saya yakin di sini masih banyak orang yang seperti saya, apalagi mungkin orang tua kita dulu. Ya. Bukan main susahnya jalan kaki 5 kilo untuk pergi sekolah. Sekarang 500 meter aja jauh. Saya dulu 11 km Bapak Ibu sekalian. Jadi jam berapa sudah harus bangun, naik kuda. Kalau banjir berenang. Nggak ada uang jajan. Anak-anak kita sekarang termanjakan oleh keadaan. Begitu ditimpa sedikit persoalan, nggak masuk sekolah, heboh tuh, pokoknya heboh. Padahal orang tuanya dulu naik sepeda sekian jauh nggak pernah tuh mengeluh.
Begitu orang tuanya menyampaikan, "Nak, orang tuamu, bapakmu dulu enggak?" Ya itu kan dulu. Nah, itu memang dulu, jangan disamakan sekarang. Nah, ini persoalan. Karena kita terlanjur memanjakan anak kita dari kecil, dimanjakan oleh pembantu, dimanjakan oleh babysitter. Begitu anak kita punya problem sendiri, maka susah. Dia kembali meneror kedua orang tuanya sendiri. Persoalan anak adalah persoalan kita sebagai orang tua. Dulu persoalan kita sebagai anak adalah persoalan aku sebagai anak. Jarang sekali melapor ke orang tua kalau ada persoalan. Melapor juga percuma, nggak ada uangnya orang tua. Sekarang apapun dilaporkan kepada orang tua karena semuanya solusinya pasti ada. Kalau enggak nyicil banyak tuh. Nah, ini tantangan buat kita semuanya. Jadi seandainya saya bisa menghimbau Bapak Ibu sekalian, sekalipun kita memiliki kemampuan untuk membiayai memanjakan anak, janganlah memanjakan anak. Biarkanlah anak itu tertantang menjalani kehidupannya, karena anak-anak yang terbiasa dengan kemanjaan hidup di masa awal itu nanti ke depan itu berbahaya. Nanti kita akan lihat bahayanya setelah mendengarkan azan ini Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau anak-anak itu dimanjakan sejak awal, tidak mengalami tantangan kehidupan, tidak terbiasa menghadapi tantangan, maka bukan hanya merepotkan orang tuanya kelak, tapi merepotkan dirinya dan orang lain. Mohon maaf, termasuk kalau sudah berumah tangga Bapak Ibu. Kenapa sekarang ini angka perceraian makin hari makin tinggi? Itu karena produk kemanjaan itu. Terbiasa difasilitasi ketika ia masih kecil. Segala-galanya dibutuhkan, diiyakan oleh orang tuanya. Masuk di sekolah, segala-galanya difasilitasi oleh bos, bantuan operasional sekolah. Nggak bayar macam-macam sekarang anak SMP, ya, SD, semua negara yang tanggung, tahu beres. Akhirnya terlalu gampang menjalani hidup ini di masa kanak-kanak, di masa remaja. Lama kelamaan kuliah juga cepat selesai, karena memang ada komputer segala macam. Akselerasi kehidupan kita sekarang ini semakin canggih. Giliran dia berumah tangga, sudah terbiasa dimanjakan oleh kedua orang tuanya, oleh pembantunya, oleh sekolahnya, oleh macam-macam. Istrinya juga sudah terbiasa demikian. Giliran dia berumah tangga, menjalani kehidupan ini berdua di dalam rumah tangganya, terbiasa dimanjakan, baik suami maupun istri. Akhirnya lambat laun ternyata merasakan pahitnya kehidupan rumah tangga itu. Ya. Aku bukan pembantumu, tahu? Aku istri, tapi aku bukan pembantu. Ya. Suaminya gak mau kalah. Wah, dulu saya lebih enak hidupnya. Semenjak kamu ada, aku terbebani kehidupan ini sekarang ini. Akibatnya apa yang terjadi? Cerai. Secara psikologis, kemanjaan hidup di masa remaja, di masa awal ke anak-anak kita itu berdampak pada lingkungan keluarga. Kenapa tingkat perceraian orang tua kita itu dulu kurang sekali? Ini meningkat sampai 450% Bapak Ibu perceraian sekarang. Dahsyat. Antara lain penyebabnya ketidakcocokan antara suami dan istri. Itu ada 13 penyebab perceraian sekarang. Ya. Pada umumnya tidak cocok. Lain budaya, lain adatnya. Pacaran indah, tapi begitu dia kawin, bertenggerlah dua budaya yang berbeda. Keluarga bapaknya atau suaminya datang dari kampung, kok lain? Atau pihak istrinya juga datang dengan budaya yang berbeda, suaminya yang
ini kok aneh. Jadi tidak ada kecocokan di situ itu. Belum lagi tingkat intelektualitas yang berbeda. Satu sarjana luar negeri, satu sarjana lokal, itu pun juga belum sarjana kali. Cara pandangnya sangat sempit, sementara suaminya sudah kemana-mana. Dia membanding, ini kok kenapa ya saya dapat perempuan yang kayak gini. Padahal itu sesungguhnya Bapak Ibu sekalian, itu tidak kurang lah istrinya cantik dan mungkin juga salehah, tapi bisa juga karena paradigmanya yang berbeda. Dan sebaliknya pihak perempuan juga, udah saya nggak betah seperti ini. Memang dia menyuguhkan aku segala macam harta melimpah, tapi ada yang saya cari dia nggak ada di situ, nggak ada kasih sayang. Kenapa? Karena rumah tangga itu dibina dengan logika semuanya. Nggak ada lagi perasaan cinta di situ itu. Semua serba mekanikal sifatnya. Nah, inilah tantangan kita ke depan. Yang bisa mengobati persoalan ini Bapak Ibu sekalian adalah agama. Iman ini yang sangat dibutuhkan oleh generasi muda kita, oleh manusia modern sekarang ini. Kalau tidak ada iman Bapak Ibu, kesulitan hidup ini akan semakin berat. Ya. Sekalipun kita memiliki semuanya, 4 mobil diparkir di depan rumah, tapi tetap tidak puas. Kenapa? Ada saja yang kurang. Istrinya artis, kurang apa itu dari segi kecantikan? Enggak betah. Ini apa yang salah dalam kehidupan kita sekarang ini? Perceraian itu terjadi kebanyakan di perkotaan Bapak Ibu. Orang kampung jarang cerai. Ini statistik saya bicarakan di sini. Apalagi sekarang 3/4 perceraian itu istri yang menceraikan suami. Hati-hati jadi suami ini. Kalau dulu perceraian itu dominasi suami menceraikan istri, sekarang di kota-kota besar 3/4 perceraian itu oleh istri. Coba yang ke pengadilan itu, hampir setiap hari kantor pengadilan agama itu dipenuhi para perempuan untuk minta menceraikan suaminya. Kenapa suami tidak menceraikan istrinya? Pertama, keenakan. Jangan dianggap bahwa perempuan itu hebat. Justru karena seperti itu perempuan nanti itu akan tersudut 2 kali lipat. Ya minta cerai siapa? Dia kok. Jadi begitu diputuskan pengadilan, yang membiayai anaknya itu adalah yang minta cerai itu. Saya nggak mau bercerai, saya mau membesarkan anak saya sendiri. Dia mendesak mau cerai, ya silahkan, konsekuensinya ya biayai anaknya sendiri. Ya. Akhirnya apa yang terjadi? Fenomena perceraian ini itu akan melahirkan orang miskin baru. Ada 2 orang miskin baru yang akan terjadi pasca perceraian, yaitu perempuan dan anak-anak. Tadinya sekolah di unggulan, bayarnya mahal, antar jemput supir. Ya. Begitu dia cerai bapaknya, ibunya nggak sanggup untuk membiayai anaknya. Akibatnya anaknya pindah ke SD Impres di sebelah rumahnya itu. Belajar nggak belajar, shock. Tadinya anaknya memperoleh pendidikan yang luar biasa bagusnya, tiba-tiba pindah di sekolahan dekat rumahnya, gurunya bahasa daerah. Bagaimana bisa? Akhirnya muncul shock. Tadinya serba perfect, guru yang bagus, bahasa Inggris, diantar jemput dan alat peraganya sangat bagus, sekolahnya pakai AC. Begitu pindah ke sekolah belakang rumahnya, bocor, nggak ada AC-nya, panas. Belajar nggak belajar anak itu. Jadi yang terjadi adalah korban pertama anak. Yang kedua adalah istri. Kenapa istri? Dia nggak miliki apa-apa kan.
Rata-rata yang punya STNK motor atau mobil itu suami. Rata-rata yang memiliki sertifikat tanah, sertifikat harta-harta yang tidak bergerak itu atas nama suami. Memang ada hukum gonogini Bapak Ibu sekalian, tetapi itu hampir-hampir nggak jalan. Mantan istrinya mau menjual rumahnya, tapi mantan suaminya yang punya nama dalam sertifikat itu, aku belum mau jual, terlalu murah. Pengadilan tidak punya kewajiban, tidak punya kekuatan untuk memaksa, kamu harus jual sekarang. Jadi sama aja. Artinya tergantunglah, digantung hidupnya perempuan itu. Sehingga mau kawin juga susah. Udah lebih payah lagi kalau antara cerai dan enggak cerai. Kalau cerai oke lah, mungkin mantan istrinya tuh bisa cari calon baru lagi, suami baru. Ini kan enggak diceraikan. Enggak mungkin pengadilan atau enggak mungkin KUA akan mengawinkan orang yang belum punya akte perceraian. Perceraian itu dalam hukum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 itu tidak seperti kitab fikih. Talaqtuki, saya talak engkau. Udah jatuh cerai di situ. Apalagi kalau talaqtuki, aku ceraikan engkau, aku ceraikan engkau, aku ceraikan engkau. Dalam mazhab ulama itu sudah jatuh talak 3 di situ itu. Enggak bisa balik lagi. Nah. Tapi sekarang kita nggak bisa. Sekalipun suami mengucapkan aku talak engkau, mungkin secara syariah jatuh talak, tetapi hukum positif belum bisa. Harus perkawinan itu dibuktikan dengan akte perkawinan, dan perceraian pun juga harus dibuktikan dengan akte perceraian. Kalau tidak, itu akan tergantung tuh. Nah ini perlu kita pikirkan Bapak Ibu, jangan sampai di antara keluarga kita sendiri juga ada yang kena persoalan seperti ini. Subhanallah. Nah kita kembali lagi ya. Kesulitan hidup itu disebabkan karena apa? Kurang pasrah kita menjalani kehidupan. Kenapa kurang pasrah? Kurang iman. Kenapa kurang iman? Pelajaran agamanya kurang. Kemana tuh pelajaran agama? Habis waktunya. Jam pelajaran kita itu dulu, kurikulum yang sebelum 2013 itu cuma 2 jam pelajaran agama. Mana mungkin iman itu bisa masuk hanya 2 jam pelajaran 1 minggu. Sekarang kurikulum 2013 tambah 1 jam berarti 3 jam. Selebihnya itu belajar matematik, belajar fisika, kimia, biologi dan seterusnya. Ilmu-ilmu sekuler. Nah, padahal ilmu agama itu sangat dalam. Terus menerus kalau pendidikan agama itu kurang, dampaknya buntutnya itu macam-macam. Karena itu Bapak Ibu dan siapapun yang mendengarkan siaran kita atau informasi ini ya, anak-anak kecil kita tuh mestinya memang diawali dengan pendidikan agama Bapak. Anak-anak yang sekolah di madrasah itu paling bagus untuk umat Islam. Kenapa? Karena selain belajar matematik, pelajaran umum, ada pelajaran ekstra namanya pelajaran agama yang jam pelajarannya lebih tinggi, ya kan? Jadi madrasah itu sebetulnya adalah SLTP plus, SLTA plus. Plusnya adalah agama yang jam pelajarannya sangat tinggi di situ. Apalagi kalau di pondok pesantren. Nah, sekarang muncul tren dalam dunia pendidikan kita, Bapak Ibu. Di Australia dan di Inggris itu sekarang yang trendy ini adalah anak-anak SLTA itu diboardingkan. Menurut peneliti pendidikan sekarang ini, anak-anak seusia SMA itu memang seharusnya diboardingkan. Bahasa kasarnya dikandangkan dalam sekolah itu, ditempah 24 jam di situ. Pendidikan moralnya di malam hari, pendidikan intelektualnya di siang hari. Karena kalau tidak diboardingkan, habis waktu antara rumah dan sekolah. Seperti di Jakarta ini, alasannya macet, tapi pintar mampir main game, mampir bermain di rumah temannya. Mungkin bisnis narkoba dulu baru kembali ke rumahnya. Jadi sulit terkendali anak-anak kita sekarang ini. Karena itu di Inggris dan di Amerika juga sekolah-sekolah berafiliasi ke Protestan, ya itu niru-niru pondok pesantren. Ada baru-baru ini dari Inggris, profesor saya lupa namanya, meneliti tentang pondok pesantren di Indonesia.
Kesimpulannya apa Bapak Ibu sekalian? Sekolah yang paling canggih di dunia itu adalah pondok pesantren. Kenapa? Karena dia mengetahui bahasanya apa itu? Dia mengamalkan apa yang dia ketahui, dan dia ketahui, dia tahu apa yang dia amalkan. Ya. Kalau hanya di sekolah, pulang pergi terus menerus, itu seringkali bermasalahnya dalam masyarakat. Jadi masyarakat kita itu juga sebuah laboratorium yang rusak. Di sekolah nggak boleh merokok, nggak bagus. Di rumahnya pun juga merokok nggak bagus. Tapi di masyarakat di mana-mana orang merokok. Anak-anak itu bingung yang benar di sekolah apa di masyarakat. Jadi ada semacam split personality itu. Kepribadian ganda. Ya. Nak pakai jilbab. Iya, begitu keluar rumah di mana-mana orang setengah telanjang, dia lihat. Sampai sekolah jilbab lagi, jadi bingung. Tapi kalau di pesantren kan, kalau di boarding kan, nggak ada kontaminasi budaya lain di situ itu. Dan masa pelvic stage ini, talency stage, masa remaja itu adalah masa pancaroba. Kalau orang bisa keluar dari masa pancaroba ini usia SMP kelas 3 sampai kelas 3 SMU, begitu anak kita masih di perguruan tinggi, itu 80% sudah aman Bapak Ibu. Justru masa-masa yang paling sensitif itu yaitu usia-usia SLTP kelas 2, kelas 3 SMP, nyebrang ke kelas 1, 2, 3 SMA atau SMU. Di situ puncak-puncak pancaroba seorang anak. Nah, kalau di sini salah asuh, udah goodbye. Sepertinya bukan anak kita lagi. Lebih merupakan anak orang lain, anak budaya lain ketimbang anak kita sendiri. Dia tidak bisa berdaya lagi. Menyuruh salat nggak mungkin. Tapi waktu SD rajin salat tuh. Begitu masuk kelas 2 SMP, kelas 3 SMP, udah nggak bisa disuruh salat. Rusaknya di mana? Nggak mungkin sekolah rusak. Nggak mungkin juga di rumahnya rusak. Tapi rusaknya pergaulan antara rumah dan sekolah. Nah, sekarang jarak antara sekolah dan rumah itu harus dipendekkan. Caranya seperti apa? Boarding. Nah, penelitian juga membuktikan justru sekarang ini anak-anak yang mendominasi ranking tertinggi di perguruan tinggi favorit ini adalah justru alumni-alumni pondok pesantren. Jadi bukan SMU unggulan Bapak Ibu sekalian. Justru yang hafal Quran 30 juz itu yang dapat the best kemarin itu di mana? Di Malang, kemudian di ITB. Nah, ini lagi tren. 10 besar di salah satu perguruan tinggi terkemuka di Malang itu justru alumni pondok pesantren yang hafal 15 juz ke atas. Subhanallah. Nah, terakhir saya ingin mengingatkan kepada kita semua, kalau kita masih suka merintih menderita, hidup ini kok kenapa bisa seperti ini ya? Orang yang gampang mengeluh, Bapak, saya ulangi, orang yang gampang mengeluh dalam menjalani kehidupan, orang itu juga paling gampang mabuk pada saat diuji kemewahan. Mabuk betul itu, menikmati kebahagiaan, kenikmatan itu. Tapi orang yang sama juga paling sensitif untuk menjerit kalau ditimpa musibah. Tetapi insya Allah jamaah Masjid Sunda Kelapa ditimpa musibah, istighfar belum biasa memang, alhamdulillah, iya kan? Atau diuji dengan kemewahan, alhamdulillah. Dia tidak mabuk dengan kemewahan dan dia tidak putus asa dengan penderitaan. Jadi sudah mulai berjarak, sudah mulai jaraknya itu sudah mulai menipis. Ya. Biasa-biasa tuh padahal dia dipromosi, biasa-biasa tuh padahal tendernya menang. Biasa-biasa padahal anaknya dapat jodoh dari anak yang biasa, semuanya menjalani kehidupannya biasa. Ya. Sakit dia tidak menjerit, nggak kelihatan kalau dia sakit. Tersenyum.
Kenapa? Dia menikmati penyakitnya. Inilah cara Tuhan mencintai aku. Inilah caranya Tuhan mencuci seluruh dosa masa lampauku. Dia difitnah tenang, dia nggak ada dendam. Ya. Kenapa? Kalau orang dekat dengan Tuhan, maka hatinya akan menjadi lapang, Bapak Ibu. Kalau hati ini lapang, nggak ada pertentangan tuh. Sekotor apapun air Ciliwung itu tidak akan merubah warnanya Samudra Hindia di seberang sana tuh. Kotor kan Sungai Ciliwung tuh, hitam. Mampu nggak merubah warnanya samudra? Enggak. Kenapa? Samudra itu terlalu luas untuk dikotori oleh sebuah sungai. Tapi kalau dadanya orang itu sempit, seperti gelas, setetes tinta hitam itu akan menghitamkan semua satu gelas itu. Iya. Inilah pertentangan itu muncul manakala dadanya orang itu sempit. Pertentangan itu hilang manakala dadanya itu seperti samudra. Makanya itu orang yang beriman dadanya akan luas. Orang yang imannya kecil sempit, maka itu dalam bahasa Quran ka'annama yas'aduna sama. Memiliki dada yang bagaikan mendaki ke atas. Semakin naik ke atas semakin kehilangan oksigen, sesak napas tuh. Kenapa sesak napas? Dadanya sempit. Jadi kalau orang berdada sempit, gampang tersinggung, gampang marah. Tapi kalau orang dadanya lebar, tidak pernah tersinggung. Ya. Kalau dia difitnah, nggak tersinggung. Ya Allah, kalau fitnahnya benar, ampuni aku. Kalau fitnahnya salah, ampuni dia. Udah, nggak ada dendam yang bermalam. Dia tersenyum. Subhanallah. Jadi mari kita menjalani kehidupan ini dengan iman, Bapak Ibu. Saya sering menasehati diri saya dan kita semuanya, apabila ada problem yang kita hadapi, selesaikanlah di atas sajadahnya itu. Sajadah itu, Bapak Ibu, itu punya keajaiban itu. Di rumah itu saya ingatkan sekali lagi, kita perlu ada yang disebut dengan zawiyah. Apa yang dimaksud zawiyah, Bapak Ibu? Ada ruangan sempit khusus di dalam kamar kita, entah di samping lemari, lemarinya digeser sedikit sehingga ada masuk sajadah di situ satu. Gelar sajadah di situ nggak pernah dilipat, nggak pernah diinjak-injak sembarang orang. Begitu kita masuk di situ seperti kita masuk di Gua Hira, seperti bukan rumah kita lagi, seperti kita masuk di dalam dunia lain gitu. Itu yang disebut dengan zawiyah. Zawiyah itu seperti tempatnya Maryam dalam surah Maryam itu kan. Kalau musala kegedean, bahkan musala itu juga bisa orang terganggu konsentrasinya. Tapi kalau zawiyah kecil-kecil di situ, di samping tempat tidur atau di, yang penting menghadap ke tembok, jangan menghadap kamar mandi, jangan menghadap ke televisi. Ya, itu pasti nggak bisa khusyuk itu. Menghadap ke tembok, kemudian di samping kanan kiri itu tidak ada. Itu yang disebut dengan kayak mihrab lah. Jadi tempatnya Maryam itu di mihrab, artinya di zawiyah itu. Semua persoalan kita tumpahkan di atas zawiyah kita masing-masing. Ya Allah, jadi seolah-olah zawiyahnya itu tembus langit ke atas. Walaupun kita tinggal di basement rumah kontrakan, masuk ke dalam zawiyah tembus langit perasaan kita itu. Itulah yang disebut dengan zawiyah. Pelihara zawiyah ini jangan diinjak sembarang orang. Jangan pakai sandal di situ. Di situ hanya ada benda-benda sakral seperti tasbih, Quran di situ. Begitu kita masuk, nuansa kita lain di situ itu. Tumpahkanlah seluruh persoalannya di dalam zawiyahnya. Apalagi kalau sholat tengah malam di dalam zawiyah itu, sepertinya kita hanya ditemani oleh malaikat di situ itu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, seolah-olah memang kita merasakan ada hadir Tuhan di hadapan kita. Zawiyah, matikan lampu, gelap-gelapan di situ. Maka itu terasa Gua Hira benar. Ya. Cobalah Bapak Ibu bikin zawiyah di rumah kita masing-masing,
salat tahajudnya di situ. Tentu bukan untuk salat jamaah di tempat itu. Selesaikan wiridnya, tasbihnya, berapa kali putaran tasbihnya di atas zawiyahnya sendiri. Nangis terseduh-seduh di situ, basahi dengan air mata taubat di situ, maka zawiyahnya itu nanti akan jadi saksi. Aku adalah biliknya, hambamu ini ya Allah. Sajadah di atas zawiyah itu berfungsi semacam baurak. Baurak itu menerbangkan kita ke Sidratil Muntaha. Sajadah itu kapling kecilnya surga datang menjemput kekasihnya Allah di dunia ini. Jangan main-main dengan sajadah, apalagi sajadah itu bekas sajadah tuanya itu dijadikan kesek di depan WC. Nauzubillah min dzalik. Jangan Bapak Ibu. Itu sangat berjasa mengantarkan kita turun naik ke Gua Hira di Sidratil Muntaha. Inilah teman-teman sekalian kiat-kiat untuk menciptakan ketenangan hidup, melapangkan dada, dan insya Allah semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kebiasaan baru dalam hidup kita, menelan kepahitan hidup ini dengan senyum. Semoga Allah mendampingi kita. Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Demikian Bapak Ibu sekalian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.